Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan, NIM 224811096, kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang hadis ditinjau dari tempat sandarannya. Hadis dapat diklasifikasikan berdasarkan kepada siapa perkataan, perbuatan, atau ketetapan tersebut. Berdasarkan dalam ilmu hadis, ini disebut dengan pembagian hadis dari sisi tempat sandarannya, yaitu apakah hadis itu bersumber langsung dari Nabi Muhammad SAW, para sahabat, atau tabi'in. Dengan memahami ini, kita bisa mengetahui kekuatan dan kedudukan masing-masing hadis dalam menjadi sumber hukum dan pedoman hidup. Yang pertama yaitu hadis marfu. Pengertiannya yaitu hadis marfu adalah hadis yang secara langsung berdasarkan Nabi Muhammad SAW yang berupa perkataan, perbuatan, takrir, atau sifat Nabi. Penjelasannya yaitu hadis ini disebut marfu karena sanad rantai riwayatnya terangkat langsung sampai Nabi Muhammad SAW tanpa terputus dan tidak berhenti pada sahabat atau tabi'in. Hadis marfu memiliki kedudukan yang paling tinggi karena Nabi adalah sumber hukum Islam setelah Al-Quran. Hadis inilah yang paling banyak dijadikan dalil dalam fikih, akidah, dan akhlak. Contohnya, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena hadis tersebut langsung dikatakan oleh Nabi, maka ia termasuk hadis marfu. Yang kedua yaitu hadis mauquf. Pengertiannya yaitu hadis mauquf adalah hadis yang disandarkan pada sahabat Nabi. Bentuknya bisa berupa ucapan sahabat, perbuatan sahabat, atau pendapat pribadi sahabat. Penjelasannya yaitu hadis mauquf tidak disandarkan kepada Nabi, tetapi hanya sampai pada sahabat saja. Hadis ini tidak bisa digunakan sebagai sumber hukum syariat kecuali jika tidak bertentangan dengan hadis Nabi. Namun demikian, hadis mauquf tetap dianggap penting karena para sahabat memiliki kedudukan mulia dan mereka adalah generasi yang hidup langsung bersama Nabi. Sehingga pemikiran mereka seringkali mencerminkan ajaran Rasulullah SAW. Contohnya Umar bin Khattab berkata, "Hisablah dirimu sebelum kamu dihisab." Karena perkataan tersebut dari sahabat, maka ia tergolong hadis mauquf. Yang ketiga yaitu hadis maqtu. Pengertiannya yaitu hadis maqtu adalah hadis yang disandarkan kepada tabi'in, yaitu generasi setelah Nabi. Bentuknya pun bisa berupa perkataan tabi'in, perbuatan tabi'in, atau pendapat pribadi tabi'in. Penjelasannya yaitu hadis maqtu memiliki derajat paling rendah dibandingkan dua jenis sebelumnya karena hanya berasal dari tabi'in, bukan dari Nabi atau sahabat. Meski demikian, hadis maqtu tetap berharga karena memberi wawasan tentang pemikiran, pemahaman agama, dan fatwa-fatwa ulama generasi awal. Namun, hadis tidak bisa dijadikan dalil hukum secara langsung. Contohnya, Hasan al-Basri berkata, meninggalkan ghibah lebih berat daripada puasa sepanjang hari. Karena Hasan al-Basri adalah tabi'in, maka ini adalah hadis maqtu. Jenis hadis yang disandarkan yaitu marfu, yaitu sandarannya Nabi Muhammad SAW. Sabda, perbuatan, takrir, sifat Nabi paling kuat bisa dijadikan dalil. Mauquf yaitu sandaran sahabat Nabi. Ucapan atau tindakan sahabat bisa dijadikan dalil jika mendukung marfu. Maqtu yaitu disandarkan oleh tabi'in. Ucapan atau tindakan tabi'in lemah sebagai dalil hukum tapi bernilai ilmu. Kesimpulannya yaitu pemahaman tentang pembagian hadis berdasarkan tempat sandarannya
sangat penting dalam ilmu hadis dan usul fikih. Ini membantu ulama menentukan kekuatan argumen suatu hadis ketika dijadikan dasar dalam penetapan hukum Islam. Hadis marfu menjadi prioritas utama, sedangkan mauquf dan maqtu lebih banyak menjadi pelengkap atau pendukung dalam memahami praktik keagamaan di kalangan generasi awal umat Islam. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang hadis ditinjau dari tempat sandarannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.